Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas masih terkait dengan klan Ba'alawi, di mana ada fakta yang sangat mengejutkan teman-teman, bahwa di kitab-kitab karya dari kalangan Ba'alawi, mereka sampai merendahkan Al-Imam Nawawi dan juga merendahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak hanya para ulama-ulama pribumi, para ulama-ulama Nusantara yang mereka rendahkan, ternyata ulama-ulama hebat yang dikenal keilmuannya di seluruh penjuru dunia, bahkan menorehkan karya-karya tulis yang sangat luar biasa, mereka pun rendahkan. Ini kita tidak omong kosong teman-teman ya. Ada salah satu kitab, kita lihat di sini, yang berjudul Bahjatuz Zaman wa Salwatul Ahzan. Bahjatuz Zaman wa Salwatul Ahzan fi dzikri ta'ifatin minal a'yani wal ashabi wal aqran wa huwa khatimatul kitabil musamma ghayatul qasdi wal murad fi manakibi sayyidina syaikhil bilad wal ibad sayyidina al-kutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian taklif Sayyiduna Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Zain bin Ba'alawi, Ibnu Sumaid. Mungkin ini masih satu marga dengan Bahar Semit ya. Nafa'allahu bihim amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Baik teman-teman, kita buka di halaman 104. 104. Nah, lihat. Di halaman 104. 104, kita lihat paling bawah. Paling bawah. Teman-teman kalau mau baca ini, Masya Allah ya. Ini berbahaya kitab ini ya. Paling bawah di situ, wa ra'aitu ba'das sinin. Saya melihat beberapa tahun yang lalu. Maksudnya di sini melihat masih bermimpi. Bermimpi. Maksudnya di sini adalah Habib Ahmad Al-Madhkur atau Muhammad Al-Madhkur tadi yang di kitab, yang di awal judul kitab tadi. Ka'anna qailan yaqul. Seolah-olah ada seseorang berkata. Seorang berkata, Allahu kashafa li sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsyi Alawi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan, menyingkap kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Al-Alawi, Ba'alawi bahran minal ilmi malam yakshif dzalik. Menyingkap, membukakan lautan ilmu, lautan daripada ilmu yang tidak dibukakan. Hatta lil Imam Yahya bin Zakaria An-Nawawi. Insyaallah. Jadi kata Syekh Muhammad Habib Muhammad Al-Madhkur ini, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan kepada Habib Ahmad bin Zain bin Habsyi Al-Alawi ini lautan ilmu yang tidak diberikan sampai kepada Imam Nawawi pun. Jadi ilmu itu luar biasa, saking luar biasanya sampai sekelas Imam Nawawi aja nggak dibukakan, nggak dikasih tentang ilmu tersebut. Ini kan merendahkan
Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita lihat teman-teman bawahnya. Wa ra'aitu aidan. Dan saya juga melihat, saya juga bermimpi, ka'anna sayyidana Abdullahi al-Haddad qala li sayyidina Ahmad bin Zain al-Habsyi. Dan saya juga bermimpi seolah-olah ya Habib kami, yaitu Habib Abdullah bin Haddad, Abdullah al-Haddad, berkata kepada Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Jadi Abdullah al-Haddad ini berkata kepada Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Dia mengatakan, narju annaka tafukul imama Muhammad bin Idrisa asy-Syafi'i. Saya mengharap engkau itu lebih istimewa, lebih mengungguli. Tafuk, Evan, di atas. Fauk, ini di atas. Lebih istimewa, lebih mengungguli, lebih hebat dari Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Allahu Akbar. Ya, jadi dia merasa seolah-olah Ahmad bin Zain al-Habsyi ini apa? Lebih unggul, lebih hebat daripada Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Fi ilmi dhahiri, pada ilmu zahir, tentang keilmuan, ilmu fikih, ilmu syariat gitu ya. Fadlan min ilmil batin, terlebih dari ilmu batin, ilmu ma'rifat. Au qoriban min hadza, atau yang kurang lebih seperti ini, bilafdihi wa maknahu, dengan lafaz dan maknanya. Subhanallah, teman-teman. Ini sangat-sangat mencengangkan bagi kita semuanya. Sebagai tulabul ilm, kita para penuntut ilmu, di pesantren maupun di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah, ma'had-ma'had yang diajarkan agama, tidak pernah yang namanya meremehkan atau merendahkan Al-Imam Nawawi maupun Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Imam Nawawi madhabnya Syafi'i. Sebelum kita bahas Imam Syafi'i, kita akan sedikit ya sebutkan tentang kehebatan dari Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Kita sudah mengenal kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang sangat masyhur. Bahkan kata para ulama menempati ranking yang kedua setelah Al-Quran dari sisi dibahasnya, dipelajarinya. Hampir semua pondok, hampir semua ma'had, bahkan semua universitas, apapun golongannya, mau Muhammadiyah, mau Salafi Wahabi, mau dari kalangan Nahdiyin, mau dari kalangan Persis, siapapun, pasti mereka mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Sebuah karya ilmiah yang memuat ilmu-ilmu hadis tentang akhlak, ya, muamalah dan yang lainnya. Itulah kitab Riyadhus Shalihin. Dan saking luar biasanya kitab ini, teman-teman, ya, siapapun tadi, dari ormas manapun, tak peduli, ya, mereka mempelajari kitab ini. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ya dijuluki dengan Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Artinya dengan karya-karya tulis beliau, ya, sehingga Islam ini akan semakin mulia, semakin banyak dikenal dari kalangan masyarakat, dari kalangan orang-orang awam maupun dari kalangan orang-orang yang alim. Dan sudah tidak diragukan lagi, teman bisa cari sendiri biografi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sejak kecil beliau sudah hafal Quran, ya, sejak kecil beliau sudah terlihat kecerdasannya. Bahkan ketika beliau diajak bermain di usia anak-anak, beliau menangis, ya, menangis. Beliau lebih memilih untuk belajar daripada bermain. Lihat teman-teman,
Dan karya-karya beliau ya yang sangat luar biasa dalam bidang ilmu hadis yang sangat masyhur adalah kitab Arba'in Nawawi. Dan sangat banyak sekali para ulama yang mensyarah kitab Arba'in An-Nawawi. Ya. Kemudian juga Riyadhus Shalihin yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga kitab Minhaj. Ya, kitab Minhaj. Yaitu syarah Sahih Muslim. Minhaj karya syarah Sahih Muslim. Baik, teman-teman. Jadi karya beliau di antaranya dalam bidang ilmu hadis ada Arba'in Nawawi yang masyhur, bahkan dihafal oleh para santri. Kemudian juga kitab Riyadhus Shalihin ya, yang sudah tidak asing lagi. Seluruh pesantren, universitas menggunakan kitab ini. Bahkan di kalangan orang-orang awam, di musola-musola, di masjid-masjid sering dikaji kitab ini. Kemudian juga Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Ya. Kemudian At-Taqrib wa Taisir fi Ma'rifatis Sunan. Al-Bashirin An-Nadir. Al-Bashirin An-Nadir. Ini juga termasuk karya beliau dalam bidang ilmu hadis. Kemudian karya beliau dalam bidang ilmu fikih. Siapa yang enggak kenal Majmu' Syarah Muhadzab fikih Syafi'i. Ya. Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi yang berjilid-jilid. Kemudian Minhajut Talibin juga sering dipelajari di pondok-pondok pesantren. Kemudian Raudhatut Talibin juga banyak dipelajari di pesantren. Lihat karya beliau dalam bidang ilmu fikih. Kemudian dalam bidang ilmu bahasa, beliau juga punya kitab yang berjudul Tahdhibul Asma wal Lughat. Ya. Di bidang ilmu akhlak, beliau mempunyai kitab karya tulis beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemudian juga Bustanul Arifin. Kemudian juga Al-Adhkar. Lihat karya-karya ilmiah. Ya. Karya-karya inilah yang menjadikan istimewanya beliau Imam Nawawi rahimallahu taala dan menunjukkan beliau ilmunya berkah, dipelajari di seluruh penjuru dunia. Tidak ada cerita dongeng-dongeng halu di bukunya. Tidak ada menceritakan khurafat, dongeng-dongeng khayalan, ya, wali-wali kesaktian, tidak ada. Semua berdasarkan Al-Quran dan nas, dalil Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman para salaf. Kok kenapa diremehkan? Kenapa direndahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Apa maksudnya di sini? Kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak diragukan lagi. Pelopor madhab Syafi'i. Seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bahkan nasab beliau sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang mencetuskan menulis ilmu usul fiqh. Karya tulisnya banyak sekali, di antaranya Ar-Risalah. Kemudian juga Al-Um. Tidak diragukan lagi. Ya. Imam Syafi'i dari kecil sudah hafal Quran. Ya, sudah hafal Quran. Dan beliau termasuk, ya, nasab beliau bersambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman bisa lihat biografi beliau di banyak, ya, banyak tulisan, banyak artikel. Kita lihat di situ. Kemuliaan nasab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nama beliau Abu Abdillah Muhammad. Bapaknya Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i As-Sa'ib Al-Ubaid Abdu Yazid Al-Hashim Al-Mutallib. Jadi nasab beliau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bertemu kepada Nabi di Abdu Manaf. Ya, di Abdu Manaf. Jadi Nabi Muhammad, bapaknya namanya Abdullah, kakaknya namanya Abdul Muttalib, kemudian buyutnya namanya Hashim.
ya, namanya Hashim, kemudian kakeknya lagi namanya Abdul Manaf. Nah, disinilah ya Imam Syafi'i bertemu, nasabnya bertemu di Abdul Manaf. Dan Imam Syafi'i terhitung sebagai Ahlul Bait karena termasuk bagian dari Bani Muthalib, ya, Bani Muthalib. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi kita bukan kemudian mengadu domba, tidak. Kita ingin agar para muhibbin itu sadar. Ya, muhibbin yang selama ini dijajah oleh Ba'alawi merasa sadar. Ternyata begini kondisi mereka. Berani meremehkan ulama-ulama besar yang jelas-jelas mereka menorehkan sejarah ilmu, menorehkan sejarah keilmuan yang mendunia. Ya, mereka berani meremehkan, ya, apalagi kepada ulama-ulama Nusantara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.